Shalom, bisa minta tolong lampunya untuk dimatikan. Yes. Ya. Saya berdoa ini menjadi satu hari yang luar biasa buat setiap kita. Karena Tuhan sedang berbicara kepada setiap pribadi di tempat ini. Oleh sebab itu, mari kita simak firman Tuhan hari ini. Saya beri judul lompatan besar yang mengubahkan hidup. Ya. Saya tahu kehidupan kita tidak mudah. Ya. Hari-hari yang kita hadapi itu penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan menjadi orang yang lemah. Maka kita akan menjadi orang yang berbeban berat. Kita akan mengalami stres yang berat. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang besar, bahwa kita punya Allah yang hebat, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan besar. Bahkan lompatan besar, itu yang akan sedang kita kerjakan hari ini. Amin, amin. Ya. Amsal pasal yang ke-22 ayat 29. Oh ya, ini diberikan buat saya ya. Ternyata kecil sekali. Ya. Di sini dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap di dalam pekerjaannya? Pernahkah engkau melihat orang yang cakap di dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ya. Saya tertarik sekali ketika kita menghadapi dunia saat ini yang penuh dengan persaingan, yang penuh dengan kompetisi, yang penuh dengan politik-politik di dalam bekerja, di dalam berbisnis, bahkan intrik-intrik di dalam hubungan, kita berinteraksi dengan siapapun, kadang ada satu motivasi-motivasi yang menggerakkan mereka, sehingga mereka menggunakan berbagai macam cara. Bahkan bila perlu menjegal kita, untuk kita mengalami kegagalan. Tetapi hari ini kita mau belajar, pernahkah engkau melihat orang yang cakap di dalam pekerjaannya? Ia akan berdiri di hadapan raja-raja dan bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ini satu firman Tuhan yang luar biasa sekali ketika kita memahami. Hari ini banyak perusahaan-perusahaan atau rekan-rekan bisnis mencari orang-orang yang terampil, orang-orang yang cakap, orang-orang yang sigap, orang-orang yang mampu bekerja, melakukan segala sesuatu, dan dia sanggup menyelesaikannya. Ini yang diperlukan oleh dunia. Jadi dia mencari. Kalau kita perhatikan dari statement ini, dari pernyataan ini jelas dikatakan bahwa pernahkah engkau melihat orang yang cakap di dalam pekerjaannya? Artinya sedikit banyak, ya. Sedikit sekali kita menemukan orang-orang yang dimaksud di sini. Apalagi kalau kita perhatikan anak-anak masa kini, ya. Mereka yang begitu mengakses dunia itu hanya dengan memerlukan jari dan gadgetnya. Artinya dengan fasilitas, dengan teknologi yang ada, segi negatifnya itu membuat anak-anak zaman sekarang itu menjadi lamban, itu menjadi malas. Mereka mager. Begitu mereka mager, malas gerak gitu ya, kita dorong-dorong, kita motivasi mereka. Mereka selalu berkata, santuy Pak, santuy. Woles. Santai aja Pak. Tenang, slow.
Mereka dengan gampang menjawab dorongan-dorongan, motivasi-motivasi yang diberikan oleh orang tua dengan bahasa-bahasa yang milenial. Mereka banyak anak-anak kita, "Pak minta makan, lapar." Beli, mager, males gerak. Untung banyak fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Kadang hal-hal yang sebetulnya diciptakan untuk membantu supaya kehidupan kita menjadi efektif dan efisien, tetapi justru membuat anak-anak kita kehilangan keterampilan, kecakapan, kesigapan dalam melakukan sesuatu. Ini tidak hanya berbicara tentang sebuah pekerjaan. Ya, dikatakan skillful in his work. Ya. Tidak hanya di dalam pekerjaannya sebetulnya, tidak terbatas di dalam satu kata bisnis, tidak terbatas dalam satu kata hubungan yang sedang kita bangun, tetapi adalah sebuah perbuatan yang melingkupi segala sesuatu yang kita kerjakan hari demi hari. Jadi tidak terbatas dalam satu pekerjaan tertentu, dalam satu hubungan tertentu, tetapi dalam seluruh perbuatan kita, perbuatan dalam kehidupan kita. Ini yang kita perlukan. Dunia membutuhkan orang-orang yang cakap seperti ini. Dan saya tertarik untuk mempelajari ya kata cakap ini. Oleh sebab itu saya mencari di kitab Amsal dan saya menemukan satu contoh karakteristik cakap seorang istri. Ya. Di Amsal 31 ayat 10 itu dijelas dikatakan bagaimana pujian-pujian suami terhadap istri. Ya. Pujian-pujian suami terhadap istri. Ya. Dikatakan istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ini satu pertanyaan. Artinya sebetulnya ada sebuah persamaan bahwa tadi kita mencari orang-orang yang cakap. Pernahkah engkau melihat orang-orang yang cakap di dalam perbuatannya? Ini pertanyaan yang sama, persamaan yang sama. Siapakah yang mendapatkan apa? Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Jadi saya pikir istri yang cakap ini sesuatu barang yang langka sehingga ada sebuah pertanyaan di situ. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan istri yang cakap, itu dikatakan di ayat selanjutnya, suaminya menaruh kepercayaan kepadanya dan dia tidak pernah kehilangan keuntungan, dikatakan seperti itu. Artinya suaminya itu akan mendapatkan keuntungan. Seorang suami yang mendapatkan istri yang cakap, ia mendapatkan keuntungan. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu lack of gain. Ya, kalau kita ngerti kuota itu kalau sudah mulai seret itu kan sering ngelek-ngelek gitu ya. Sering terhambat gitu ya. Enggak bisa loss gitu. Internetnya enggak bisa banter, tapi mengalami hambatan ya. Bisa kita bayangkan, keuntungan yang didapatkan suami itu ngelek, terhambat, tersendat. Hanya gara-gara istrinya kurang cakap. Ini bukan saya ingin membicarakan satu posisi istri, ya. Tetapi ini hanya satu gambaran. Istri yang cakap itu seperti apa? Ini hanya satu gambaran karakteristik yang dibutuhkan atau kecakapan. Itu di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Nobel of Character. Nobel karakter. Karakter seorang
bangsawan. Kok karakter seorang priayi, ya, karakter yang mulia. Cakap di sini adalah satu pribadi yang memiliki karakter kepribadian seorang bangsawan, bukan bangsane kewan, ya. Seringkali kita melihat karakter-karakter yang ada, yang ditampilkan, itu karakter-karakter yang seperti binatang. Tetapi coba perhatikan bahwa Nobel karakter itu adalah satu karakter yang mulia, karakter bangsawan, karakter priayi, karakter yang lembut seperti Putri Solo, anak-anak kerajaan. Jadi karakter-karakter anak kerajaan yang seperti apa? Di Alkitab Perjanjian Baru dijelaskan bahwa Nobel karakter ini adalah merujuk pada satu karakter Kristus. Yaitu di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya, dan seterusnya. Karakter inilah yang sedang Tuhan cari. Karakter inilah yang sedang dunia cari. Bukan karakter abal-abal. Tapi satu personality, satu kepribadian yang luar biasa. Yang membuat orang tersebut berdiri di hadapan raja-raja. Bukan orang-orang yang hina. Oleh sebab itu Salomo menulis di kitab Amsal itu seperti itu. Dia begitu suka, dia begitu senang melihat orang-orang yang bekerja dengan luar biasa. Mereka yang bekerja dengan tangkas, mereka yang bekerja dengan giat, mereka yang bekerja dengan cakap menyelesaikan setiap tanggung jawabnya. Bukan meninggalkan pekerjaan yang sudah dipercayakan. Kenapa hari ini kita sering mengalami kesulitan? Kenapa kita sering menghadapi masalah? Kenapa kita sulit lepas dari setiap belenggu yang membebani kita, yang mengikat kita? Kenapa kita sulit melihat kebenaran Allah di dalam kehidupan kita? Kita lebih mengagumi satu value, filosofi-filosofi dunia. Nilai-nilai keduniaan itu lebih berharga. Motivator-motivator dunia itu lebih membuat kita tertarik dan terkesima dibandingkan dengan firman Tuhan sendiri yang memiliki karakter yang mulia, karakter yang abadi dan kekal buat setiap kita. Kita lebih memilih itu sehingga akhirnya kita mengalami kesulitan-kesulitan. Kita mengalami problem-problem, masalah-masalah. Dan lama-kelamaan problem itu semakin membebani kita. Semakin dalam membelenggu kita, mengikat kita. Bahkan sulit untuk bangkit. Kemarin Mas Harsono menyampaikan tentang tahun pembebasan. Tentang Yobel. Bagaimana kita harus keluar, ya. Bagaimana kita harus menang, bagaimana kita harus bebas. Dan kita harus kembali kepada aset kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana kita harus kembali kepada nilai-nilai kebenaran, bukan kepada nilai-nilai yang dunia tanamkan. Memang ada bagusnya. Tetapi itu kadang tidak relevan. Tetapi ketika firman Tuhan itu kekal, relevan kepada zaman apapun juga. Mulai dari beberapa ribu tahun yang lalu sampai hari ini, firman Tuhan itu relevan. Walaupun dikatakan hari ini zaman gila, zaman milenial. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bahkan sampai akhir dunia ini, firman itu tetap. Inilah yang luar biasa. Jadi apa yang mau kita cari? Nilai-nilai apa yang mau kita bangun di dalam kehidupan kita? Miliki Nobel karakter. Miliki karakter bangsawan.
memiliki karakter-karakter sebagai anak-anak kerajaan. Bukankah kita adalah anak-anak kerajaan? Bukankah Allah yang telah mengangkat kita menjadi anaknya? Lewat karya penebusan Yesus, bahkan oleh darahnya, Allah telah membuat perdamaian dengan kita. Sehingga kita bisa menyebut dia, ya Aba, ya Bapa. Ini karakter yang harus kita miliki. Karakter yang harus kita miliki. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga dengan modal karakter, dengan modal keterampilan, dengan modal kecakapan kita? Kita enggak mungkin bisa terus konsisten di dalam kehidupan kita. Dengan himpitan-himpitan, dengan tekanan-tekanan hidup, dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kalau kita tidak kuat, maka karakter-karakter itu akan luntur dan kita mulai terbawa arus. Cara terbaik untuk kita tetap mempertahankan posisi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah ketika hidup kita dipenuhi dengan Roh Allah. Inilah yang menjaga hidup kita untuk terus bergelora. Ketika kita memiliki karakter, karunia ditambahkan dengan Roh Allah yang berkuasa atas kita. Ya. Karunia disertai dengan karakter yang hebat, maka itu yang akan mempertahankan posisi kita tetap di atas. Keterampilan tidak disertai dengan karakter yang baik, satu hari kita akan jatuh. Satu hari kita akan tersandung. Satu hari kita akan merasa lemah. Tetapi ketika keterampilan, skillful yang kita miliki diimbangi dengan karakter bangsawan, karakter kerajaan Allah, maka hidup kita akan terus berdiri di hadapan raja-raja. Bukan orang-orang hina. Sekalipun saat ini kita punya pekerjaan yang hina, ya, satu pekerjaan yang tidak wah gitu ya, satu posisi yang tidak kita pandang mulia, tetapi ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ketika kita melakukannya dengan terampil, ketika kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab, maka suatu hari kita akan dibawa naik lebih tinggi. Kehidupan kita akan menjulang tinggi. Itu pasti. 1 Samuel ayat 10. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Berikutnya. Ya. Firman Tuhan mengatakan, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ya. Ini adalah satu peristiwa yang dialami oleh Raja Saul. Saul lah ya. Yaitu ketika Saul bertemu dengan rombongan nabi-nabi, mereka menari-nari, mereka bernubuat, lalu Saul yang ketemu dengan rombongan ini, tiba-tiba dipenuhi, ya, dipenuhi dengan roh Tuhan, ya, dipenuhi dengan roh Tuhan. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ya, artinya gini, ada sifat-sifat yang berubah. Dikatakan menjadi manusia lain, sehingga seolah-olah ini bukan karakter Saul, tetapi ini karakter yang lain, bukan Saul lagi. Karena apa? Karena roh Tuhan
berkuasa atas Saul dan memenuhi. Bahasa berkuasa itu saya bahasakan seperti dirasuki. Dirasuki. Pernah melihat orang yang dirasuki roh halus atau dirasuki roh asing gitu? Pernah? Pernah, saya pernah melihat. Orang itu tidak lagi menjadi dirinya sendiri, tetapi menjadi roh yang ada di dalam dia. Orang yang dirasuki dengan roh monyet misalkan, dia akan berlaku seperti monyet. Tetapi Saul dikatakan, maka roh Tuhan berkuasa atas Saul. Dan Saul kepenuhan dengan roh Tuhan bersama-sama dengan mereka. Hari ini apa yang merasuki kehidupan kita? Iya, kalau hari ini roh Tuhan berkuasa, roh Tuhan merasuki kita, maka yang kita tampilkan adalah karakter-karakter roh Tuhan. Buah-buah roh itu yang akan tampil, yang akan muncul di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita dirasuki oleh roh kemarahan, maka kita akan marah sedemikian rupa. Kalau kita dirasuki oleh kepahitan, maka kita akan pahit hidup kita. Kebencian, ya maka kita akan benci. Saudara bisa pilih. Roh apa yang mau merasuki hidup kita? Kalau saudara mau berdiri di hadapan raja-raja, maka izinkan roh Tuhan berkuasa atas kita. Tetapi sayang, yang dialami oleh Saul, dia hanya berhenti, tidak konsisten, tidak menjaga roh itu tetap berada di dalam diri Saul. Maka di kitab yang lain dikatakan, roh Allah itu mulai undur meninggalkan Saul. Karena ketidakmampuan Saul untuk menyenangkan hati Tuhan atau menjaga hidupnya, maka roh itu menjadi undur. Nah, ini yang disayangkan. Banyak anak Tuhan ya, mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Mereka datang ke KKR, mereka dipenuhi, mereka menjadi manusia lain. Tetapi hanya bertahan 1 bulan, 2 bulan, mereka menjadi manusia-manusia yang lama. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang lama. Seolah-olah lawatan Tuhan itu hanya berlaku ketika mereka berada di dalam satu lingkungan gereja saja. Ini yang disayangkan. Ini yang disayangkan. Yang kita mau, kita terus memelihara roh itu berkuasa atas kita. Beda sekali dengan apa yang dialami oleh Daud. Ya. Daud ini jelas mengalami perbedaan dengan apa yang dialami oleh Saul. 1 Samuel 16. Tolong dibantu berikutnya. Ini yang dialami oleh Daud, luar biasa. Ketika Samuel mulai mengurapi Daud, Daud mengalami kedahsyatan yang luar biasa. Kita tahu Daud sudah punya skill, ya. Dia mampu melawan binatang-binatang buas. Keterampilannya untuk mengalahkan binatang-binatang buas itu tidak bisa dianggap sepele. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Firman Tuhan jelas di sini mengatakan, sejak saat itu dan seterusnya roh Tuhan berkuasa atas Daud. Apa yang membedakan? Kenapa ketika Saul mengalami kepenuhan atau kita yang sudah mengalami kepenuhan akan roh Allah, tiba-tiba ketika menghadapi masalah, kita menjadi minder, kita menjadi kecil,
masalah kita menjadi besar. Bahkan kita takut, kita terintimidasi. Apa yang membedakannya? Kenapa Daud bisa terus roh Allah itu tinggal di dalam Daud? Sejak saat itu dan seterusnya. Beda kan dengan Saul? Maka roh Tuhan berkuasa atas Saul. Dan Saul kepenuhan dengan roh itu. Tetapi di kemudian hari roh itu undur meninggalkan Saul. Tetapi apa yang dialami Daud sejak hari itu dan seterusnya. Mampukah kita menjaga roh Allah itu terus tinggal di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dicari oleh banyak orang. Kita menjadi orang-orang yang menghasilkan uang, bukan menghabiskan uang. Kalau dipikir-pikir banyak mana orang yang menghasilkan uang atau yang menghabiskan uang? Iya, banyak orang yang menghabiskan uang. Itu dibuktikan dengan hutang pemerintah hari ini. 5 triliun. Ya, itu kalau dikonversi, setiap warga negara Indonesia itu memiliki hutang sebesar 50 juta atau berapa itu? Atau 18 juta. Itu kalau dikonversi dengan jumlah penduduk Indonesia. Jadi bisa dibayangkan, sedikit sekali orang-orang yang cakap di dalam pekerjaannya, sedikit sekali orang-orang yang mampu menghasilkan uang, dibandingkan dengan orang-orang yang menghabiskan uang. Sedikit sekali orang yang memiliki teman, tapi banyak sekali orang yang memiliki musuh. Padahal nilai-nilai dunia, 1000 teman itu sedikit, tetapi 1 kawan itu sangat banyak. Dikatakan seperti itu. Jadi memang dibutuhkan tidak hanya skill, tetapi dibutuhkan roh Tuhan yang berkuasa atas kita. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita menjaga supaya roh Tuhan itu tetap berkuasa atas kita. Bagaimana kita menjaga firman Tuhan itu berdaulat di dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat ke-9. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya baik? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi hanya firman Tuhan yang sanggup menjaga hidup kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup menguduskan hidup kita dari perbuatan jahat. Hanya firman Tuhan yang sanggup membuat roh Allah bertahan di dalam hidup kita. Ketika kita mulai hidup najis, maka roh Allah itu akan lemah, akan undur. Tetapi kalau kita terus hidup di dalam firman Tuhan, maka roh Allah itu akan terus tinggal dalam hidup kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya. 2 Timotius 2 ayat 22 mengatakan, jagalah nafsu dosa nafsu anak muda. Ya. Ini saya bukan mendiskreditkan anak muda ya. Artinya ini bukan sekedar soal usia, soal angka, tetapi berbicara tentang sebuah kedewasaan. Ya. Ketika kita dewasa, kita mampu untuk mengendalikan hidup kita. Ketika kita dewasa, kita mampu menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi orang yang
belum dewasa, orang yang masih muda, itu adalah mereka yang kesulitan untuk mengendalikan hidup mereka. Di sini dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nafsu orang muda ini disebutkan the evil desire, ya, nafsu jahat. Jadi seringkali orang muda itu sulit untuk mengendalikan, mengontrol dirinya, menjaga hidupnya untuk tetap bersih, menjaga kelakuannya itu tetap kudus. Karena dia mudah mengingini sesuatu, hasratnya begitu besar. Tetapi tidak diimbangi dengan pengendalian yang baik. Ya. Jadi nafsu anak muda ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Oleh sebab itu, mari, biarlah firman Tuhan itu menjadi panutan di dalam hidup kita. Sikap kita, rasa hormat kita kepada firman Tuhan, itu yang membuat firman Tuhan itu memiliki kuasa di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan itu memberikan manfaat yang baik di dalam setiap perbuatan kita. Sikap kita, respon kita, rasa hormat kita kepada firman Tuhan, itulah yang membuat firman itu memiliki kuasa dan membawa keuntungan, manfaat kepada kehidupan kita. Ini yang perlu kita tegas. Sering kita hanya terpikat oleh hal-hal yang nampak di depan. Kita sering mempertaruhkan, ya, firman Tuhan dengan realita kehidupan. Keinginan mata yang memuaskan, keinginan daging yang menggelurakan, itu membuat kita memilihnya dibandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Sikap kita terhadap firman Tuhan menentukan apa yang ingin kita dapatkan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mendapati kita adalah orang-orang yang cakap di dalam segala perbuatannya, maka kita akan berdiri di hadapan raja-raja. Pernahkah kita melihat orang yang cakap di dalam melayani Tuhan? Pernahkah kita melihat orang yang cakap dalam ibadahnya? Maka ia akan berdiri di hadapan raja segala raja. Amin. Amin. Perlengkapi diri kita. Biarlah Roh Allah menguasai hidup kita. Maka kita akan berdiri di hadapan raja-raja. Sekalipun hari ini kita belum berada di posisi itu, tetapi kelak satu hari nanti, one day kata Mas Her, one day kita akan menikmati harta yang luar biasa. Kita akan memerintah bersama-sama Kristus. Ini yang luar biasa. Mau setiap kita menjadi orang-orang yang cakap, orang-orang yang terampil, orang-orang yang skillful, dipenuhi dengan Roh Allah. Dan kita mampu menjaga hidup kita untuk terus Roh Allah itu berkuasa atas hidup kita.